Saya ke Pak Alius. Pak Alius, inilah persidangan yang sangat menarik untuk dinanti. Jutaan pasang mata menyaksikannya dari awal, kemudian ada yang pro, ada yang kontra. Nampaknya pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa apapun yang diputuskan hakim pada akhirnya tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti itu, pasti. Karena ada dua pihak kan. Ada pihak dari penasihat hukum, ada pihak dari pelapor, ada pihak dari penuntut umum. Yang tentu perbedaan-perbedaan ini ya sudah dilihat oleh semua orang. Termasuk majelis hakim, apakah mempertimbangkan hal-hal seperti itu juga? Saya kira pertimbangan majelis hakim sangat komprehensif ya. Hakim melihat secara keseluruhan, bisa menggali, bisa memperdalam, dan tentu pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan pada akhirnya harus didasarkan kepada norma-norma hukum gitu, yang berlaku. Sehingga tadi kita mendengar dengan jelas bagaimana pertimbangan-pertimbangan unsur pasal demi unsur pasal yang dibuat oleh hakim. Nah, bagi orang-orang yang berbeda pendapat tentu terutama penasihat hukum ada upaya hukum, banding, kasasi dan sebagainya. Dan ini aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah ya. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan gitu. Kalau memang penasihat hukum punya satu argumentasi hukum yang kuat, tuangkan sepenuhnya di dalam memori banding, sehingga itulah kepuasan yang harus dicapai oleh penasihat hukum. Dia dengan penuh keyakinan membuat satu memori banding yang mereka yakini itu akan menjadi kekuatan bagi kliennya untuk putusan banding nantinya. Begitu juga bagi jaksa penuntut umum. Nah, bagaimana nanti jaksa akan menyusun satu memori bandingnya dalam perkara ini. Dan akhirnya tetap juga kepada majelis hakim pengadilan tinggilah yang akan memutus perkara itu. Kita kembali lagi kepada situasi pada hari ini, bila mana hakim pengadilan tinggi memutus, bagaimana nanti kita anggap itu sebagai satu putusan yang harus kita hormati dan harus kita junjung tinggi. Yang harus dipahami betul dalam konsepsi hukum ini belum inkrah, Bung Abdul Khoir. Yang pasti satu pernyataan tegas disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama, terpidana, dan juga bersama dengan kuasa hukumnya menyatakan banding. Kita masih menantikan seperti apa sikap dari jaksa penuntut umum begitu. Lantas seperti apa Anda merespon banding ini? Apakah MUI juga akan mengawal ini nanti? Perlu diluruskan bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat itu perannya, kewajibannya adalah sebagaimana diminta oleh penyidik Baris Krim untuk mengeluarkan suatu fatwa yang kita kenal sebagai pendapat dan sikap keagamaan. Dan juga penyidik meminta kepada MUI untuk menyampaikan para ahli. Kemudian MUI merekomendasikan ahli-ahli untuk memberikan keterangan, baik di penyidikan maupun di persidangan. Hanya itu. Jadi MUI tidak ada lagi untuk mengawal dalam pengertian aktif. Meskipun sebetulnya dalam tubuh MUI itu sendiri terdapat fenomena menarik ketika Ahmad Isomudin yang sebetulnya tergabung dalam wakil ketua keterangan ahli undang-undangan yang disampaikan oleh Ahmad Isomudin. Itu dia tidak mengatasnamakan, dia tidak mewakili MUI sebagai kelembagaan. Itu pendapat dia pribadi. Kalau pendapat resmi dari kelembagaan MUI itu sudah terwakili dalam pendapat dan sikap keagamaan. Dan para ahli yang dihadirkan yang mempunyai otoritas, yang mempunyai basis keilmuan masing-masing. Itu sudah selesai. Adapun pendapat daripada Isomudin itu adalah pendapat pribadi yang tidak terkait dengan institusi Majelis Ulama Indonesia. Bahkan yang bersangkutan sudah diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Ya karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan prosedur yang berlaku di MUI. Dia tentu masyarakat umum bisa menilai dia telah melakukan perlawanan dalam tanda petik terhadap MUI karena dia sebagai wakil ketua komisi fatwa. Sedangkan Kiai Ma'ruf telah memberikan keterangan yang menguatkan bahwa fatwa ini adalah telah diputus secara benar menurut prosedur yang berlaku di MUI menurut keilmuan
dalam hukum agama Islam. Nah, ini jadi tidak ada kaitannya lagi dengan yang namanya Ismuddin, tidak ada itu. Nah, MUI sampai sekarang tidak ada lagi dalam hal untuk mengawal perkara kasus penodaan agama Inkaisu Basuki Cahayapurnama. Sudah selesai ketika MUI mengeluarkan Bagaimana fatwa. jika pada akhirnya putusan banding berbeda dengan apa yang divonis hakim pada hari ini? Kalau vonis hakim jelas bahwa Pak Ahok menistakan agama, menodaikan agama tepatnya. Kemudian ketika memori banding itu kemudian naik dan juga putusannya berbeda, apa respon Anda? Ya, kita belum bisa berandai-andai karena saya juga belum membaca secara utuh. Kita kan hanya baru mendengar daripada putusan pengadilan yang memutus perkara ini. Tapi semua tetap kita percayakan kepada majelis hakim sampai kalaupun perkara ini lanjut dikasasi. Itu kita percayakan. Ketika dikasasi, putusannya apakah memperkuat atau membatalkan, itulah yang disebut inkrah van Guzizak. Dia telah memperoleh kekuatan hukum tetap ketika kedua belah pihak yang pada awalnya tidak menerima atau salah satu tidak menerima, ketika diputus oleh Mahkamah Agung, itu sudah inkrah van Guzizak. Kita tidak berasumsi, tapi kita harus yakin, masyarakat harus yakin bahwa putusan apapun dari majelis hakim adalah mengandung suatu kebenaran yang harus kita terima. Baik. Kalaupun ada perlawanan, bagi para pihak yang tidak setuju, ada upaya hukum. Kalaupun memang ada pihak-pihak lain yang tidak setuju terhadap putusan, dapat melakukan kajian-kajian ilmiah. Tentu ini dengan suatu prosedur, seperti di akademik, dia membuat kajian. Baik. Itu dibenarkan. Tapi tidak boleh lagi siapa saja yang mengatakan bahwa putusan majelis hakim yang kita saksikan ini adalah pengaruh politik, ada tekanan dan sebagainya, itu harus kita bersihkan. Itu adalah suatu hal yang tidak benar, bahwa hakim telah sangat bijak, sangat adil, memutus dengan berdasarkan moral dan keyakinan. Itu yang harus kita percayai. Saya ke Pak Alius. Pak Alius, bagaimana dengan instruksi dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pak Ahok langsung ditahan pada hari ini? Ini pertimbangan yang kita tidak tahu persis ya, karena itu merupakan satu rapat majelis. Jadi mulai dari putusan sampai kepada tindakan penahanan itu adalah satu rapat yang diputus dalam rapat majelis. Pertimbangan apakah yang menyebabkan? Tadi disebutkan pasal 21, ya, karena takut akan mengulangi perbuatan, takut menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Barangkali, kalau saya tidak pasti ya, barangkali hakim melihat ada indikasi pasal 21 itu, sehingga putusannya penahanan. Meskipun pada akhirnya menyadari bahwa proses hukum masih tetap berlanjut di level berikutnya, itu banding. Ya, karena hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan di dalam amar putusannya agar terdakwa ditahan gitu. Jadi memang secara aturan hukum itu sudah benar gitu. Haruskah kemudian ada novum dalam memori banding yang disampaikan nanti oleh kuasa hukum? Oh, enggak, tidak akan bicara novum. Ini masih berbicara tentang perbedaan pendapat tentang alat bukti, tentang perbuatan dari tentang konstruksi tuntutan dan juga vonis jadi yang belum berbeda sampai begitu. kepada novum. Jadi ini penasihat hukum masih dengan bebas bisa menuangkan dalam memori bandingnya nanti argumentasi yang berkaitan dengan putusan hakim. Seberapa sering sih sebetulnya dalam kasus-kasus pidana bahwa konstruksi tuntutan jaksa penuntut umum lantas berbeda dengan vonis hakim? Kalau kita juga pahami apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah 1 tahun pidana percobaan ya, dengan percobaan masa 2 tahun begitu. Apa perbedaan dari konstruksi dan juga vonis ini? Memang sebetulnya tidak terlalu sering ya, walaupun ada ya, dalam praktek kita ada ya perbedaan yang begitu tajam antara putusan pengadilan dengan tuntutan jaksa ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya di dalam praktek itu jarang terjadi gitu. Apalagi perbedaan ini 156A huruf A ini dengan 156A. Ini perbedaannya sangat fundamental gitu. Bukan perbedaan yang
biasa gitu, sangat fundamental. Konstruksinya berbeda. Baik. Jadi ini yang patut kita cermati bersama dan patut menjadi bagian dari para penasihat hukum nanti. Baik.